Inilah pengakuan kami Tuhan bahwa setiap orang harus tahu siapa Yesus. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menggerakkan setiap kami Tuhan. Pada peringatan Pentakosta dan pencurahan Roh Kudus 2000 tahun yang lalu, menggerakkan kami lagi, menggairahkan kami untuk berkarya bagi Tuhan, hidup di dalam misi bukan hanya demi pribadi. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini, biarlah pemberitaan firman Tuhan boleh membangkitkan kami, memperlengkapi kami untuk menjadi alat yang membawa Injil sukacita surgawi itu kepada dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Tema kita hari ini agak aneh bagi saya, karena tanggal 8 kemarin saya baru saja melatih kawan-kawan KRI Cibubur untuk menginjil berdasarkan Yohanes 4. Jadi perikop ini berarti saya sudah membahas bulan ini 2 kali, dan ini baru pernah nih sebenarnya. Tapi saya kira semua Tuhan kerjakan untuk membangun jemaatnya. Bapak Ibu sekalian, Mission in Progress ini adalah tema kita hari ini, diambil dari Yohanes 35 ya, ayat sampai 38. Kita udah baca tadi, tapi untuk lebih nyambung ya, kita mesti melihat dulu latar belakang ayat ini. Saya memang mengeksposisi 5 langkah penginjilan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk orang awam. Jadi kapan-kapan mungkin bikin semacam seminar, karena saya biasa sebenarnya melatihkan ini di dalam dunia salesmanship. Bagaimana menjual kepada kita dan di dalam metode komunikasinya bagaimana. Itu dilakukan secara paralel, Yesus secara personal di Samaria, sementara Paulus di Athena secara massal. Ini menarik sekali. Dulu sebenarnya mau menjadi tesis saya, tapi hanya saya memilih psikologi Viktor Frankl. Yesus dalam perjalanan dari Yudea ke arah Galilea. Nah, kita lihat dulu petanya, coba kalau sudah ada bisa ditampilkan. Bapak Ibu, kita lihat ada 2 lingkaran merah yang saya tunjuk di bawah itu adalah Yudea. Yesus sekitar situlah pokoknya ya, wilayah Yudea. Lalu hari itu ada niat atau rencana menuju ke Galilea. Nah, Galilea itu ada di atas sana. Yang menarik, antara Yudea dan Galilea itu ada satu daerah yang namanya Samaria. Nah, biar lebih ngerti backgroundnya, saya ke situ sebentar ya. Orang-orang Israel itu biasanya kalau dari sini itu perjalanan ke sana itu lebih dekat, ya lurus. Tapi mereka seringkali lebih suka menyeberang Sungai Yordan dan kemudian menghindari Samaria. Karena bagi orang Yahudi, Samaria adalah goyim, orang bangsa lain. Kalau orang Chinese ngomong kan ada sekan, kainan. Ini enggak. Lu memang ada darah Yahudi, itu campurannya terlalu banyak. Itu enggak orang luar. Jadi mereka enggak mau menajiskan diri masuk ke sini. Lalu mereka kan putar ke sini. Oke. Jadi paham ya backgroundnya ya. Jadi Yesus harusnya ke sini biasanya, tetapi hari itu di dalam ayat yang keempat, Yohanes 4 ayat 4 dikatakan Yesus harus melintasi Samaria. Apa yang terjadi sebenarnya? Oke, terima kasih. Jadi kalau kita melihat ayat 4, ia harus melintasi daerah Samaria, ini saya melihat apa keharusan apa? Keharusan geografis kah? Yesus mau potong jarak biar enggak capek, karena kalau enggak salah jaraknya itu bisa beda sekitar 20 km jalan kaki loh, enggak kayak hari ini naik mobil. Jadi kalau dia itu harus 2 kali menyeberang, ini ada Sungai Yordan sampai sana itu, lalu kemudian dia nyebrang di sini, menyelusuri melipir di sini, lalu masuk lagi baru ke Galilea. Tapi ayat 4 berkata hari itu Yesus kemudian
harus melewati. Apa yang mengharuskan Yesus melewati? Padahal jelas di dalam ayat yang ke-7 murid-muridnya heran, loh Yesus kok ngobrol sama orang perempuan Samaria, dan nanti kita tahu bahwa dia adalah orang yang berzina, kumpul kebo. Ini adalah pasangan kumpul kebonya kelima. Mereka heran, tapi Alkitab mengatakan Yesus harus, apa yang mengharuskan? Saya menggunakan di dalam bahasa saya adalah dalam 5 langkah penginjilan adalah passioning. Ada passion, ada belas kasihan, ada gairah. Compassion, dari passion menjadi compassion. Harus ada gairah, untuk apa? Menjangkau, ini juga bagian daripada domba Allah. Nah, singkat cerita, terjadi dialog dengan perempuan Samaria, hal yang tidak biasa dilakukan karena ada hambatan. Pertama, iman. Orang Samaria itu hanya pegang 5 kitab Musa. Yang kedua, orang Samaria percaya ibadah itu bukan di Yerusalem atau di Sion, tetapi ada di Gunung Gerizim atau di Gunung Moria yang dipercaya sebagai dulu di mana Ishak konon dipersembahkan di situ. Jadi orang Samaria berkata, kami menyembah Yahweh, tapi Alkitab kami cuma 5. Karena kami tidak mengakui kerajaan dan sebagainya itu, catatan itu semua nabi-nabi tidak pernah berbicara tentang kami hanya pegang 5, dan kemudian kami juga menanti Mesias. Nah, jadi ada perbedaan. Pertama, secara ras dianggap adalah blasteran, atau istilah blasteran ya. Kalau dulu di Indonesia kalau ngomong blasteran itu Indo gitu ya. Itu agak sedikit melecehkan, oh itu kan blasteran Indo. Sama pada zaman itu terjadi gap itu. Jadi satu secara ras, kedua secara iman, yang ketiga secara gender. Karena laki-laki dengan perempuan itu tidak biasa ngobrol dengan akrab, enggak seperti hari ini. Jadi sudah hambatannya 4 lapis itu, ras, iman, gender, dan yang menarik status. Dia adalah perempuan berzina, sehingga dia tidak berani berkumpul dengan sesama, sehingga nimba jam 12 siang. Anda bayangin enggak? Nyari air jam 12 siang di padang gurun, bukan di sini. Kenapa dilakukan itu? Dipercaya dia menghindari kerumunan karena pasti akan pelakor, kira-kira begitu. Dan Yesus ngobrol dengan orang ini. Tapi tahu tidak, kita tahu di dalam kisah akhirnya dalam pasal ini adalah seorang yang dihina, seorang yang istilah saya Yesus turun di dalam 4 level ya. Dia mau mendekat kepada bangsa lain dengan iman yang dianggap kafir, tanda petik, atau tidak murni, sinkretisme dan sebagainya. Lalu berjumpa dengan perempuan, dia turun lagi, dan perempuan yang berzina. Yesus turun ke situ, itu adalah sesuatu yang perubahan paradigma yang sangat luar biasa. Murid-murid tidak mengerti hal ini. Lalu setelah ngobrol, nah ini saya waktu ngobrol itu saya potong menjadi metode penginjilan dalam 5 langkah ya. Saya menyebutnya sebagai passioning, leveling, tuning, leading, dan kemudian proclaiming. Itu metode penginjilan. Kalau mau boleh kapan-kapan Pak. Karena ini lebih kepada training, karena harus mencoba. Bagaimana seluruh perbincangan kita dengan siapapun, dimanapun, kapanpun bisa langsung menuju kepada Kristus gitu. Oke, nah menarik sekali kita memulai ini hari ini adalah dengan ayat 35. Murid-muridnya datang, kalau kita lihat sekarang kita masuk ayat 27 ya. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran, ayat 27. Murid-muridnya heran bahwa ia sedang bercakap dengan seorang perempuan. Tapi tidak ada yang berani berkata apa yang kau lakukan, kau kehendaki atau apa yang kau percakapkan. Maka perempuan itu meninggalkannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang, mari lihat di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat. Oke, sementara itu murid-muridnya mengajak dia katanya, Rabi makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, ada padaku makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-muridnya itu berkata seorang pada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepada untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ia melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kita mulai masuk pada tema kita hari ini. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Bapak Ibu sekalian, menarik sekali, saya kalau membahas sebenarnya 1 ayat ini saja itu bisa untuk 1 sesi. Tapi
saya kira tidak perlu sepanjang itu ya, karena kita hari ini hanya menggerakkan setiap kita untuk hidup di dalam misi. Istilah lihatlah sekarang itu menggunakan istilah eparate tous optalmos. Kata eparate itu di dalam bahasa Inggris diterjemahkan lift up, menarik ya. Kata lift up berarti mendongak gitulah kira-kira, pandanglah ke atas. Tetapi kata pandanglah ke atas di dalam Alkitab itu selalu ditujukan untuk mengatakan perhatikan baik-baik. Perhatikan. Karena kata melihat dan memandang itu mempunyai nuansa yang berbeda, semacam mendengar dan mendengarkan. Di dalam bahasa Inggris ada istilah hear sama listen, berbeda ya. Kalau hear itu ya mendengar dengan telinga. Kalau listen berarti telinga dengan perasaan dan seluruh perhatian kita. Nah di sini menggunakan kata istilah adalah eparate, itu adalah lift up your eyes. Perhatikan, pandanglah, lihatlah. Jadi perhatikan, kalau saya melihatnya, ini adalah sebuah perintah karena menggunakan imperatif aorist, bentuk perintah yang harus dikerjakan seketika itu. Jadi sebuah perintah seakan-akan gini kalau lagi ngomong sama anak gitu ya. Sekarang lihat papa. Nah, itu kira-kira begitu. Dari yang tadi dia mungkin lihat tapi sekarang perhatikan bapakmu ini sekarang. Nah, itu adalah kata yang muncul dari aorist imperatif ini. Menarik sekali. Perintah untuk melihat bangsa lain sebagai apa? Ini krusial sekali. Perubahan paradigma yang dilakukan oleh Tuhan Yesus melalui tindakannya. Mereka memasuki Samaria dan nanti kalau nggak salah di pasal yang ke-10 atau 11 waktu Yesus melintasi Samaria mereka ditolak. Jadi ada permusuhan memang di sana. Dan kalau kita melihat sesama kita sebagai musuh, apakah kita akan mendekat pada dia? Mungkin kita mendekat untuk melenyapkan, untuk membunuh. Tetapi hari ini Yesus mengatakan sekarang perhatikan musuhmu itu, perhatikan seterumu itu sebagai tuaian. Sebuah perombakan paradigma di dalam pikiran kita. Bapak Ibu, apa yang diubah oleh Tuhan Yesus dalam hidup kita pertama kali adalah noos. Maka pertobatan itu menggunakan kata metanoia. Meta itu berubah melampaui, noia itu noos. Alam pikiran kita, sistem paradigma berpikir kita. Bagaimana cara kita memandang sesama kita. Sehingga ketika dia berkata, lihatlah sekarang. Nah ada penafsir yang mengatakan, kemudian perempuan itu membawa orang-orang dari kampung, lagi berdatangan begitu ya, lagi berdatangan. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, lihatlah tuaian sudah memutih. Sebenarnya kata kuncinya itu memutih, bukan menguning-uning kan di Indonesia. Kalau padi, kalau gandum itu putih, tapi itu disederhanakan telah menguning begitu ya. Yang tadinya mesti kita hindarkan harus menyamping berpuluh-puluh kilometer, kalau nggak salah perbedaan bisa 20 kilometer untuk menghindari itu jalan kaki. Jadi kalau berjalan 20 kilometer mungkin harus butuh 1 hari lagi untuk berjalan menghindari gitu. Yesus mencoba mengubah yang engkau harus hindari, harus engkau hampiri sekarang. Belas kasihan membuat kita melihat segala sesuatu dengan cara yang berbeda. World view, cara pandang kita, paradigma kita harus diubah. Bapak Ibu, kita sering kali memandang pembantu kita, kawan kita, bahkan musuh-musuh kita dengan cara bagaimana. Maka hari itu Tuhan Yesus berkata lift up. Lift up itu ya saya mengimajinasikan kita lagi usrak, tahu usrak orang Jawa itu loh, sibuk dengan yang di bawah gini. Kemudian, stop, berhenti lihat ke bawah. Dongakkan kepalamu dan lihat sekelilingmu. Kita sering kali sibuk hari-hari ini dengan apa? Urusan kita, aduh dolar turun, dolar naik, waduh saham turun, udah rugi ribuan triliun. Kawan-kawan yang kena tuh udah habis dalam 1 hari habis cepet ya dan sebagainya. Kita sibuk memandang ke bawah kepada materi, kepada dunia, kepada kesulitan kita. Kita lupa untuk memandang ke atas dan melihat bagaimana alam melihat dunia ini. Kita terlalu disibukkan dengan hal-hal yang tidak dibutuhkan di dalam kekekalan. Saya tahun depan memasuki usia 60. Setelah saya 3 tahun dulu nggak bisa ngomong, lalu nggak bisa apa-apa. Saya memang seperti orang hidup kedua kali.
Ya, ya tentu butuh duit gitu ya. Tapi dulu sampai cemas, gelisah. Ya udah, saya nanti malam mati juga enggak tahu. Saya kadang membayangkan, karena kemarin mau berangkat ke sini udah dadanya sakit, tidur. Waduh, kayak orang udah kayak mau mati. Nanti kalau lagi khotbah tiba-tiba ambruk enggak ya? Tapi ya sudahlah gitu. Hidup kita berapa lama untuk kita terus mencari hal-hal yang tidak bermakna di dalam hidup ini? Apa yang paling berharga dalam hidup kita? Di dalam cara pandang Tuhan, tidak ada yang lebih berharga daripada jiwa-jiwa. Dan kita seringkali melihat sesama kita dengan cara yang berbeda dengan cara Tuhan melihat. Disusul dengan kata istilah theasaste, amati dengan cermat. Angkat wajahmu, angkat matamu, lihat ke atas, lihat dengan cermat. Bahkan kata theasaste itu kemudian menjadi kata teater. Anda pergi ke teater, bioskop, teater 1, teater 2. Anda di dalam itu pasti enggak sambil ngobrol, bengong, lalu sesekali jagoannya menang, mati gitu. Lalu HP lagi atau baca komik, enggak kan? Anda pasti melotot, memperhatikan, itu kata theasaste itu. Angkat wajahmu dan perhatikan, kontemplasikan siang dan malam. Bahwa jiwa-jiwa di luar harus tahu siapa Yesus. Lagu yang enak sekali itu, mungkin perlu dipopkan itu, jadi bisa dinyanyikan setiap hari. Ladang di sekelilingmu, bukan sekedar kita pergi berangkat lalu, ladang menguning, enggak. Di dalam pikiran kita ketika mulai meladang menguning, kita pikir sebentar lagi hujan, siapa yang akan menuai? Saya mendengar waktu saya memutuskan menjadi penginjil, saya mendengar satu ilustrasi di Australia kalau enggak salah. Ada seorang bapak-bapak punya ladang sudah menguning, memutih, kalau gandum memutih sebenarnya itu. Lalu tiba-tiba ada pengumuman 2 hari lagi panen, jadwalnya 2 hari lagi panen. Jadi udah kumpulin, tiba-tiba terdengar pengumuman dari pemerintah. Jam 4 sore nanti terjadi badai besar. Dan ramalan cuacanya itu bukan kayak ramalan dukun togel yang lebih banyak gagal daripada berhasilnya ya. Pasti berhasil gitu loh. Badai sedang datang dan akan itu. Dia kumpulkan seluruh anak buahnya, dan seorang kawannya, katanya ini asli, saya masih kecil soalnya, lupa ingat, tapi itu menggerakkan dan membuat saya menangis. Cepat, 4 jam lagi, waktu kita tidak banyak, akan terjadi badai. Kalau tidak diselamatkan, habis semuanya. Pontang-panting mereka menggunakan alat yang ada di tuai. Si kawan ini, yang seorang profesor dari Indonesia, dia ikut membantu pontang-panting gedabrukan, tidak karu-karuan. Lalu jam 4 betul, begitu jam 4, kira-kira mungkin tinggal 1/4 atau 1/3, badai menderu, buk. Kabur, cepat kabur. Mereka semuanya membawa panenannya masuk ke gudang dan aman. Lalu si kawan itu begini, alhamdulillah, puji Tuhan, sudah dapat 2/3. Waktu dia menengok pemilik ladang, dia sedang menangis. Satu menyukuri 2/3, dia sedang menangisi yang 1/3. Inilah Bapa yang tidak gembira hanya dengan kita yang diselamatkan, tapi dia bersedih dengan yang masih terhilang. Apakah Bapak Ibu hari ini melihat orang-orang yang tidak pernah mengenal Kristus sebagai mereka yang ditangisi, diratapi, menjadi bahan kontemplasi dalam pikiran kita bagaimana masuk kepada dia, memberitakan Injil. Kalau saya sudah ngomong, ya sudah, kalau dia tidak mau itu pekerjaan Tuhan. Tapi bagian Anda, apakah sudah dikerjakan? Siapapun di sekitar Anda, saya beritahu. Saya sudah berikan Alkitab saya secara manual ini, saya lupa. 2, yang jelas dengan supir itu 2 kali. Satunya supir taksi, satunya supir yang di tol itu yang direct, supir direct. Saya injili, terima Tuhan Yesus, langsung saya berikan kepada dia. Apakah Anda punya gairah bertemu dengan siapa saja? Ngomong. Di kereta saya dulu waktu lagi muda ya, sering naik kereta. Saya, Tuhan, kasih saya orang kafir, kasih saya orang belum mengenal Engkau. Lalu malam udah ngantuk-ngantuk datang orang, ini kayaknya enggak. Mulai ngobrol sampai pagi, sampai Gambir, sampai Senen. Di bis juga sama. Ini adalah sesuatu yang kita kalau melihat sekarang itu, Tuhan mau berkata, lu lihat sekarang jangan menunggu lagi.
Ini adalah sebuah paradigma bahwa apa yang ada di depan kita yang selama ini kita abaikan. Orang-orang Samaria yang dihindari itu sekarang berdatangan. Secara umum mereka akan lari, tapi Tuhan berkata jangan lari. Mereka justru harus dituai untuk menyatakan Mesias yang kau tunggu, Kristus yang kau tunggu sudah datang hari ini. Kenapa? Karena di dalam ayat 27 tadi kita sudah baca. Mereka heran, Yesus ngomong sama perempuan Samaria lagi. Jadi secara pribadi Tuhan Yesus melakukan pendobrakan terhadap tembok yang memisahkan antara Israel dengan etne atau goyim. Itu istilahnya bangsa-bangsa lain. Jadi kalau ngomong orang lain. Bahasanya bukan lagi kita tapi mereka, dia, kita lain. Gitu, kira-kira gitu. Jadi harusnya kita mulai belajar lift up. Mari kita alihkan pandangan kita kepada seluruh kesulitan kepentingan kita. Lalu mulai belajar mengalihkan kepada apa yang Tuhan pandang dalam kehidupan ini. Ayat 36 menarik sekali ini. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya. Dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Bapak Ibu sekalian, kata yang tadi kita pakai lift up itu adalah sekarang juga, seketika lakukan itu. Dan dia berkata sekarang waktunya. Kita ya seringkali mencoba menunda-nunda untuk memberitakan Injil. Lagi enggak mood, nantilah. Betul enggak? Tapi apa Bapak Ibu pernah bayangkan nanti atau kapan kita masih hidup atau dia masih hidup enggak? Saya di Lampung betul-betul menghadapi kehidupan nyata sekali secara mini. Bagaimana kawan-kawan saya setiap kali ngobrol, saya bilang, ayo kamu tensi, oh iya tensi, tinggi loh, sini tak tusuk biar turun, enggak usah. Aku kasih amlodipin atau kandesatan, enggak, gampang, tasok. Saya tinggal ke Jakarta, berangkat dari Sabtu atau Minggu, hari Kamis kena stroke, hari Minggu lagi mati dia. Nah, setiap kali melihat itu, terlambat. Jangan pernah berpikir menginjil itu nanti. Setiap engkau berjumpa dengan orang, kemungkinan itu adalah Tuhan utus dia untuk kita tuai. Pak, tapi waktu diberitakan itu dia tidak mau terima. Itu berarti lagi menabur. Nanti menarik sekali di bagian paling bawah itu. Untuk kita tetap lakukan bagian kita. Saya tidak tahu Bapak Ibu apakah memiliki pengalaman-pengalaman semacam itu. Saya di Lampung cukup dekat dengan begitu banyak orang. Saya setiap kali datang lalu ngobrol tentang Injil, sampai suatu hari ya, saya lihat ini masih sehat, besoklah saya akan datang lagi lalu ngobrol Injil, udah kemalaman gitu, kira-kira gitulah. Saya pulang, tiba-tiba dengar, si Asuk yang tadi kamu samperin masuk rumah sakit. Mati gua, selamat enggak ini? Bener, 2 jam meninggal serangan jantung. Saya nyesel sekali, kenapa enggak sekarang waktu berjumpa dengan dia. Untung anaknya anak Tuhan hingga dia berkata, udah Pak, aku udah doakan dia dan dia mau didoakan. Saya sedikit lega, tetapi sambil berkata, tidak dapat kesempatan untuk memenangkan jiwa. Karena ini nanti bicara upah, kita berpikir upah memenangkan jiwa itu adalah apa pujian, no, lain sekali nanti dengan cara Paulus memandang diri tentang upah. Jadi kapan waktunya? Kapan waktunya menginjil Bapak Ibu? Kapan? Sekarang, amin. Jangan pernah menunda lagi, engkau tidak pernah tahu kapan kau mati. Saya lagi berkhotbah di satu pantai di Lampung. Teman saya ulang tahun umur 50. Saya berkata, Pak, Tuhan ngomong umur 70 umur kita. Berarti Bapak punya jatah 20 tahun lagi kalau panjang umur. Kalau enggak 2 tahun lagi, kalau enggak 2 jam lagi. Semuanya mendengar biasa aja gitu. Tahu enggak? 2 jam kemudian mati satu di situ. Tapi bukan orang itu. Sampai ini orang ucapannya tajam amat ya dibilang. Ngomong 2 jam lagi, hitung 2 jam bener mati tenggelam itu kawan kita satu, serangan jantung. Sekarang. Jadi kalau pulang hari ini nanti, ketemu dengan siapapun,
Cobalah cari peluang untuk beritakan Injil kepada dia. Kalau nggak tahu caranya, bikin minggu ini, saya sudah siap materinya. Waktunya sekitar 2-3 jam, karena perlu praktek itu. Karena ngomong itu perlu praktek gitu. Untuk bagaimana ngomong tentang HP sampai kepada Yesus itu enggak gampang. Maka butuh jembatan, butuh leading, butuh leveling, enggak mudah. Saya trainer interaksi dan komunikasi, kemudian bagaimana membuat orang berjualan pada waktu itu. Dan saya lihat waktu saya sedikit, di Alkitab ada gitu. Dan Alkitab berkata, upah sudah diberikan dan akan dinikmati kelak. Apakah upah dari murid Yesus? Apa itu coba? Mari kita buka satu ayat. Menurut Paulus, apa itu upah seorang penginjil? 1 Korintus 9 ayat 18. 1 Korintus 9 ayat 18. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Lucu ya? Jadi memberitakan Injil itu sendiri adalah upah. Seperti seorang anak ngomong sama bapaknya, "Pa, aku ikut mancing dong." Padahal mancing itu adalah pekerjaan papanya. Menjala ikan, ambil ikan, mancing ikan. Papanya ngomong, "Kamu hari ini kalau baik, sekolahmu nilainya bagus, papa akan ajak kamu ke laut mancing bareng papa." Perhatikan, jadi boleh ikut mancing itu juga upah. Bapak Ibu, Anda enggak ngerti betapa merindingnya ketika kita memberitakan Injil, lalu orang itu terima. Anda bisa terkagum-kagum sama, gua ngomong gitu doang kok ya terima. Oh, saya udah lakukan, saya orang yang dulu tuh, ya untung enggak dikebukin orang aja sih. Ketemu orang langsung terima Yesus belum. Nah itu enggak ngerti metodenya. Kalau enggak mati lo, binasa lo, masuk neraka lo. Kalau mati sekarang gimana? Oh itu kayak tugas asuransi. Nanti salah-salah dikebukin orang memang. Satu hari saya bertemu dengan seorang kawan yang saya hormati. Dia umurnya baru 57 atau 56. Sudah lama berkumpul dengan dia. Sampai hari itu dia lagi naik bis, saya kok enak nih. Saya segera naik lagi. Tolong sebentar kok, turun dulu sebentar. Kenapa? Kau harus terima Yesus. Karena kau tidak pernah tahu kapan kita mati. Betul enggak? Betul lah, betul. Dan hanya Yesus membawa kita ke surga. Memang sebelumnya sudah diperbincangkan, sudah lama sekali tentang filsafat ya. Karena dia senang filsafat, Taoisme, untung saya ngerti semua itu. Filsafat Plato apa segitu, ngobrol panjang sampai jam 2, jam 3 pagi. Tapi saya tidak pernah proklamasikan Kristus. Lalu menarik sekali, ya udah aku mau Hen. Enak amat ya ngomong gitu ya. Lalu di bis di bawah itu saya doakan dia, mari kita berdoa. Dia mau pulang ke kampung halamannya. Nah, setelah di kampung halamannya berapa hari hujan besar, saya masih ingat sekali. Sini lagi hujan sini, kenapa? Aku pengen didoakan terima Yesus. Waktu itu kan sudah ya, tapi kan lu yang doain gua. Saya berdoa lewat telepon, saya hubungi kawan saya Gary yang sana, lalu dia berikan Alkitab segede gaban ini. Karena orangnya udah cukup umur, dibelikan ini harga 350.000. Saya bilang, saya ganti, nggak usah Pak, saya juga ikut berbagian. Kita kadang nggak pernah tahu loh, hanya cuma ngomong, terimalah Yesus, itu udah lucu ya kadang. Tapi ingat ya, ngomong terimalah Yesus ini sudah diikuti dengan berbagai diskusi, debat, pemberitaan, kesaksian, mendoakan. Tapi waktunya adalah sekarang. Dan begitu bahagia dan sukacita. Saya masih ingat setiap jiwa-jiwa yang saya pergi ke kampung, doakan orang sembuh, lalu kemudian sekeluarga jadi Kristen. Lalu dia ada yang lebih muda mati duluan, saya dalam hati nanti ketemu di surga. Mungkin dia akan berkata, untung lo waktu itu babai datang ke tempat saya. Gitu. Nah, kalau di kampung itu panggilnya kan babah ya, itu sisa-sisa kolonial gitu. Di waktu doakan orang, dalam nama Yesus, kalau sembuh ikut siapa? Ikut Babah Heno. Waduh, bukan. Tuhan Yesus. Oke, ulangi. Kalau sembuh ikut siapa? Ikut Babah Heno. Lu bukan. Lah, saya hanya enggak mau lah. Udah, pokoknya doakan. Orang itu masih hidup sampai sekarang. Ada satu, seringkali berkata Tuhan, saya ini sakit-sakitan, tapi tolonglah di dalam kesakitan saya. Izinkan kesakitan saya ini untuk menjadi sarana penginjilan. Suatu saat, saya itu lagi sakit luar biasa, lalu satu kawan satu kos itu juga tahu sakit, lalu saya diterapi oleh kawan saya.
Kawan ini semuanya baru kenal dalam satu hari itu. Jadi dalam satu minggu itu baru pernah ketemu. Nah, saya ini penginjil sudah satu kos dengan dia itu 2-3 hari itu, tapi enggak pernah ngomong Injil gitu loh. Karena nanti tarsok itulah kira-kira biasa lah yang saya omongin ini. Waktunya belum tepat gitu, kira-kira gitu. Tiba-tiba setelah kawan saya menerapi saya enggak bisa tidur, jam 1 datang lagi dia, lalu saya diobati lagi. Lalu tiba-tiba ngomong gini, ini agamanya apa? Ya lagi ke gereja tapi putar-putar, dia belajar segala macam. Dia ngomong gini, kamu enggak terdoakan sekarang? Loh, colongan nih saya ini. Saya yang pendeta, dia bukan, tiba-tiba gitu. Wah ini melanggar wilayah saya ini gitu kan. Lalu mulai dia didoakan. Waktu dia didoakannya, dia nggak ada apa-apa, cuma doakan Tuhan, tolong bersihkan hatinya, kuasa gelap di masa lalu dan sebagainya gitulah. Udah selesai amin, yang nggak ada gedebrukan, tengah malam itu. Setelah amin selesai dia pulang, saya ngobrol dengan dia. Dan saya harus konseling sampai jam 4 pagi. Saya baru sadar pagi-pagi, ya ampun semalam kayak rasanya mau mati, melayang kayak mau kelenger. Rupanya hanya agar ada orang dipanggil seakan-akan ngobati saya, karambol ini sebenarnya ini, bukan karambol, kayak biliar. Hantamnya ke sini, dua keras sekali, tapi melintir bolanya ke sana dan itu yang masuk gitu. Pernah lihat ya orang main biliar ya? Akhirnya saya berkata, ya sudah Tuhan, mau sakit mau apa, yang penting dalam kesakitan ada satu jiwa yang bisa dibawa. Maka Paulus berkata, biarlah dalam hidupku dan matiku kita selalu dipakai oleh Tuhan. Apapun yang sedang kita alami. Bapak Ibu pernah mendengar nama pendeta Amin Chung bukan? Dari GRI. Aduh, saya tuh diajar oleh dia. Kanker stadium 4 di kemo setiap bulan, 2 bulan atau 1 bulan. Waktu datang suara sudah tidak ada. Dia ngajar mata kuliah yang paling sulit bagi saya. Namanya epistemologi reform. Dan saya paling suka pelajaran ini. Karena merombak otak saya sama sekali. Sambil khotbah, sambil minum kering. Pak istirahat, waktunya tambah pendek dia bilang. Bagaimana mau istirahat? Saya tetap harus mati. Waktu dia harus pergi ke rumah sakit tahu enggak? Dia bawa itu infusnya mengunjungi ke sebelah. Kita sama-sama mau mati. Mau enggak terima Yesus? Bapak Ibu, biarlah dalam seluruh keadaan kita berkata kepada Tuhan, upahku adalah boleh Tuhan pakai menjadi saluran Injil. Amin. Mulai dari sini, ini hari Pentakosta. Hari Pentakosta adalah hari ke-50 setelah Paskah di dalam Israel. Mereka membawa tuaian, dipersembahkan kepada Tuhan. Ketika Yesus mati di hari-hari Paskah, hari Jumat, Sabtu, Minggu itu hari-hari Paskah gitu ya. Lalu kemudian bangkit dan kemudian sengaja menurunkan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Karena perayaan Pentakosta dan Paskah di dalam Perjanjian Lama itu bukan perayaan Yahudi saja, tapi itu perayaan Kristen, tetapi dengan makna yang berbeda. Bahwa domba Paskah kita adalah Kristus. Dan setelah Kristus itu, maka kita akan membawa tuaian itu di hari ke-50 Pentakosta. Pentakosta bukan Pantekosta ya. Pentakosta itu hari ke-50 setelah Paskah. Maka di hari Pentakosta itu Roh Kudus dicurahkan. Untuk apa? Untuk membawa jiwa. Membawa tuaian. Lihat sekelilingmu. Orang-orang yang dikirimkan oleh Tuhan kepada kita. Tapi ada persoalan gini, waktu lagi latih penginjilan gini. Pak, tapi Jan, saya ada orang kenapa saya sebel banget sama orang itu Pak. Ngomong aja malas, nah ini urusannya. Maka perlu perubahan paradigma. Yesus ketemu Samaria, imannya beda, perempuan lagi, berzina lagi. Kita aja hari ini kalau ada perempuan di sini yang terkenal pelakor atau LC atau pemandu lagu, kita mungkin oh ya silakan duduk cari tempat yang paling pojok gitu, jauh-jauh lah. Nanti kalau aku dekat sama kamu nanti dikira simpenanku dan sebagainya gitu. Tapi Yesus justru mendekati tuaian itu. Bagaimana Anda melihat semua? Dan Alkitab berkata, kelak kita akan menikmati sama-sama kebahagiaan. Karena upah itu sedang dikumpulkan untuk nanti kita berjumpa di dalam kekekalan. Dan siapa yang menabur? Karena Alkitab berkata tadi di dalam ayatnya yang
Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Siapa penabur dan penuai? Kita tahu bahwa penabur dalam perjanjian lama adalah para nabi, para pelihat. Lalu di zaman Tuhan Yesus, para rasul yang menabur. Hari ini kita menuai dan termasuk Tuhan Yesus. Atau semua orang yang sudah memberitakan Injil tapi belum matang. Betul enggak? Ada enggak orang diinjili hari ini lalu 30 tahun lagi baru bertobat? Ada enggak? Banyak. Bapak saya itu 22 tahun didoakan sejak dia murtad. Ke Gunung Kawi, nyembah Kuan Im, Kuan Kong. Pagi-pagi bertobat, 22 tahun kemudian malamnya mati. Kita enggak pernah tahu. Mari kita kerjakan bagian kita. Amin. Dan kemudian kalau kita lihat Yohanes 37 sampai 38. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil mereka. Ini adalah sebuah peringatan. Di satu sisi kita menginjil. Waktu kita menginjil, menang. Oh hebat, gue hebat. Gitu, kira-kira begitu ya. Tuhan sudah ingatkan dari awal. Tidak usah tengil gitu. Tidak usah rasa hebat. Kamu hari ini tuh cuma menuai doang. Dulu ada orang yang menabur mungkin dari dia kecil. Guru-guru sekolah minggu, betul? Tetangga-tetangga yang mengajak, ayo ke gereja. Aduh gini sibuk. Ingat Tuhan. Mungkin kalimat itu akan diingat 20 tahun kemudian. Ketika sudah tele-tele, iya. Ingat Tuhan, kenapa gak pernah ingat baru mau ke gereja. Lalu dia lagi ingat dari gereja, lalu kita lewat. Ayo ke gereja bareng. Lalu dia, ayo. Lalu kita, hebat gua, sakti amat, satu kalimat. Tunggu. Di balik permukaan itu ada pergolakan yang dipimpin oleh Allah melalui dari orang-orang yang pernah menabur. Termasuk Anda. Kalau hari ini memberitakan Injil, percuma Pak, saya nggak pintar ngomong, orangnya nggak mau dengar. Percayalah, menabur itu tidak hong pilaheng langsung tumbuh, kecuali pesulap gitu ya. Kalau sulap itu memang langsung kayak atau sihirnya panoramik, Asterix Obelix. Di filmnya di komik dan filmnya itu. Dia punya ramuan ajaib, dituang ke situ langsung, semalam itu, setinggi itu. Itu kan di komik, hiburan untuk anak-anak. Tapi kita tahu di dunia ini semua butuh proses. Amin. Maka Alkitab berkata, enggak usah sombong, enggak usah minder. Satu sisi kita dilarang minder atau merasa enggak mampu. Karena nanti kita tahu di dalam bagian akhir saya akan tutup dengan Pentakosta itu. Di sisi lain yang melakukannya ya biasa aja kali. Yang kita lakukan itu cuma apa sih? Seperti kita lewat di kebun, lalu ada yang matang kita ngambil. Ngambil aja bangganya minta ampun. Boleh bahagia, senang mendapatkan toean. Tapi tidak perlu membuat kita jadi sombong. Waktu Anda melihat toean itu sepertiga tersisa. Anda bergembira, hore puji Tuhan, gue dapat 2/3. Atau menangisi yang sepertiga. Petani yang di Australia itu konon dia duduk, dia berkata, seandainya dapat 2 jam saja, kita akan selesaikan semuanya. Bapak Ibu tahu enggak, suatu hari, Anda dan saya akan terkapar dan kemudian berkata, seandainya punya 1 hari lagi, saya akan minta maaf kepada istri saya, suami saya akan peluk anak saya akan beritakan Injil kepada pembantu, tetangga, supir, teman di kantor. Saya beritahu, sebelum waktu itu tiba, dan berarti tidak ada yang pernah mengalami itu. Sehingga ketika kita terkapar ya, lalu kita boleh berkata, Tuhan, aku sudah selesaikan semuanya. Anda ingat teguran kepada Yosua? Yosua sudah tua, umurnya mungkin 100-an, 90-an. Tuhan berkata, Yosua, padahal Alkitab menceritakan dia sudah menaklukkan sini sana. Tapi Tuhan berkata kepada Yosua, Yosua, masih terlalu banyak yang belum kau kerjakan. Waduh, itu kalimat itu Anda bisa matinya melotot itu sampai deg-degan, aduh mati gua, besok ketemu gimana. Maka Bapak Ibu, waktunya kapan untuk menginjil? Sekarang. Mumpung masih bisa ngomong. Kalau Anda pernah ngalami seperti saya 3 tahun enggak bisa ngomong, lalu baru tahu rasanya. Hari ini saya setiap kali ketemu orang pengennya ngomong gak berhenti-berhenti kayak orang maniak, udah gak urusan.
Sebab saya kadang-kadang deg-degan, kapan nggak bisa ngomong lagi gitu. Pada waktu itu sudah bengong-bengong doang loh. Ditelepon kawan, halo Pak Heno gimana? Baik. Lu suaranya kecil, iya lagi sakit. Ya udah tuh ya istirahat dulu. Nggak bisa ngomong. Pak Randy ngomong, Pak coba ke THT disodok nggak apa-apa. Ini kayaknya asam lambung, mau dikasih obat lambung. Tapi kayaknya stroke loh Pak, karena ini menceng. Pergi ke sana, di DSA otak saya diobok-obok itu, pakai selang. Sodok. Nggak bisa ngomong juga. Lah kok pergi ke Lampung hanya dalam 1 bulan tiba-tiba celing, gacor lagi seperti hari ini. Rupanya 3 tahun kurang 26 hari itu dalam masa merenung. Selama ini ngapain ngomong banyak, ngumpulin duit, ngajar sana ngajar sini, dapat duit banyak. Pernahkah berpikir ngomong sana sini dapat jiwa yang banyak? Ini harus mengubah diri kita. Saya harap Anda tidak seperti saya lah. 3 tahun itu terlalu lama untuk kita diam dan tidak bisa ngomong. Wah, saya puji Tuhan, saya sudah lewat batas 40 menit. Karena waktu itu saya kena serangan di sini kurang 1 menit. Saya udah nggak bisa ngomong, lalu gila kurang 1 menit nggak tahan. Saya stop waktu itu. Saya masih ingat itu 28 April 2019. Saya khotbah apapun saya masih ingat. Saya enggak pernah khotbah itu kurang waktunya. Kebablasan ini udah 40 menit nih. Ini padahal saya masih 1 poin lagi. Jadi mungkin sekitar 50 menit. Hari itu 39 menit. Saya kaget, saya baru pernah loh. Waktu di rumah ngomong makin berat. 2 minggu Pak Randy, Pak bulan depan kapan? Belum bisa ngomong. Terus sampai 3 tahun. Jangan nunggu seperti itu Bapak Ibu. Pada waktunya Anda akan menyesali seperti petani itu dan berkata, berikan 2 jam saja. Yang menuai tidak perlu sombong. Yang enggak menuai jangan rendah diri, tetapi minta Tuhan pakai. Jangan kecewa. Oh aku kok enggak dipakai Tuhan. Jangan kecewa. Yang penting Tuhan pakai saya Tuhan. Aku ini di dalam kesakitanku apapun lah untuk melakukan bagiannya. Bagian terakhir ini. Jika pada perjalanan Tuhan Yesus itu bagi saya itu soft opening. Tahu soft opening ya? Selama ini ya ubek-ubekan untuk Israel aja. Mujizat untuk Israel, berita baik untuk Israel. Tiba-tiba Tuhan Yesus nyelonong dan menjadikan perempuan itu penginjil pertama. Dan kapan dia menginjil? Sekarang juga. Waktu dia mendengar Tuhan Yesus dan berkata, kalau engkau tahu siapa aku, kau akan minta air padaku. Oh gini. Akulah dia yang kau butuhkan selama ini, bukan laki-laki lain. Kaget dia. Langsung pulang. Lalu pergi ketemu orang-orang yang dia hindari. Lalu berkata, hei, ada Mesias. Dia tahu seluruh dosaku. Dari bilik yang bersembunyi, dia pergi ke publik, beritakan Injil. Kapan dia lakukan? Sekarang. Pada waktu mereka datang, Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid, lihat, tuaian sudah memutih. Jangan lagi lihat mereka sebagai pesaing, tapi lihat mereka sebagai pendamping. Jangan pikir mereka untuk terus kau pukul, waktunya engkau rangkul. Menarik ya Bapak Ibu ya, penginjilan menggerakkan, mengubah seluruh paradigma kita. Grand opening, dan hari itu di dalam hari Pentakosta, 15 bangsa berkumpul mewakili seluruh dunia. Kenapa? Karena hari Pentakosta, orang Yahudi pada pulang kampung seperti Idul Fitri, itulah hari ini Idul Adha, gitu pada pulang semua. Dan hari itu Roh Kudus diturunkan 120 orang. 12 murid plus yang lain-lain, semuanya memberitakan Injil. Seluruh bangsa dijangkau, ada karunia untuk menjangkau mereka. Karunia bahasa lidah, bernubuat, bahkan kemudian mujizat semua. Dan semuanya itu adalah kalau kita pergi. Alkitab berkata, pergi jadikan seluruh bangsa muridku. Markus berkata apa? Jika engkau pergi maka kuasa itu akan mendampingi kita. Jadi sederhana saja, kita jangankan pergi, yang datang pun kita usir, kan kurang ajar itu. Siapapun yang datang pada kita berdoa, Tuhan gimana caranya Injil diberitakan. Karena sekarang mission in progress. Misi itu sedang berjalan. Apakah Anda sedang sibuk dengan diri sendiri,
memandang hal-hal dunia ini, atau mulai lift up your eyes, melihat seluruh ladang yang sedang menguning, dan kemudian berkata kepada Tuhan, Tuhan berikan aku upah itu, yaitu memberitakan Injil kepada mereka. Amin. Mari kita berdoa. Terlalu banyak kami menunda-nunda apa yang harus kami lakukan, yaitu memberitakan kabar baik, memberitakan sukacita kepada orang-orang di sekitar kami. Ampuni kami yang terus memandang ke bawah, sehingga kami lupa memperhatikan jiwa-jiwa yang Tuhan kirim. Bahkan kami terlalu lambat, lelah, letih, dan kaki kami terlalu lemah untuk pergi memberitakan Injil. Maka Tuhan, biarlah dalam peringatan Pentakosta ini, Engkau kembali menggelorakan kepada setiap kami yang dipanggil untuk menginjil, memberitakan jiwa-jiwa. Engkau melihat bangku-bangku kosong di tempat ini, dalam kebaktian pemuda, anak-anak maupun orang tua. Gerakkan setiap kami Tuhan, untuk memenuhi tempat ini dalam kapasitas kami, sehingga kami boleh melihat ada kebaktian 1, 2, 3, untuk menampung panenan-panenan itu di sekitar kami Tuhan. Berikan kami kuasa itu, berikan kami tanda-tanda itu, untuk kami menjangkau Tuhan, sehingga kami tidak ketinggalan di dalam misi itu, di dalam pawai kemenangan, arak-arakan penginjilan yang Tuhan sedang kerjakan sejak Engkau naik ke surga. Libatkan kami Tuhan, ketuk setiap kami, karena kami terlalu berat untuk bergerak tanpa Engkau menguatkan kami. Urapi hamba-Mu Pendeta Randy di tempat ini Tuhan. Dalam pertambahan usianya itu, Tuhan berikan kekuatan hikmat, sehingga dia boleh menyelesaikan tugasnya, menggembalakan domba-domba-Mu, membangkitkan jiwa-jiwa yang hangus, membara oleh semangat menginjil. Berikan belas kasihan kepada setiap kami. Juga kepada Ibu Randy dan seluruh aktivis di tempat ini Tuhan. Biarlah kami tidak sibuk memandang dunia ini dengan kesulitan-kesulitan kami, tapi kami boleh memandang Engkau. Bagaimana kami melihat dunia ini di dalam cara pandang Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi kami percaya bahwa Engkau akan terus memimpin kami kepada kesempurnaan, yaitu menjadi penjala-penjala jiwa, menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Serahkan.